Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mutuah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah hidup Abu Balai Manyang, Abu Ilung atau lebih dikenal dengan Abu di Kampung Melum, Samalanga, Birien. Namun saudara mutuah, sebelum kita memulainya, mari dukung channel Berbagi Info ini dengan cara mensubscribe, like, dan share video ini agar kami lebih bersemangat membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Saudaraku, nama lengkap beliau adalah Tunku Haji Abdul Muthalib bin Adi. Dilahirkan di Lancuk Baru, Leung Putu pada tahun 1918 dari rahim seorang ibu bernama Habibah binti Yusuf. Beliau juga dikenal dengan panggilan atau lakap yaitu Abu Ilung. Abu di Melum. Abu Ilung memiliki seorang istri bernama Burhani binti Tunku Muhammad Jamil, putri sulung dari seorang pimpinan Dayah Balai Manyang. Saudara mutuah, sudah menjadi tradisi di kalangan Dayah di Aceh. Bahkan sampai sekarang apabila ada seorang murid yang alim maka akan dinikahkan dengan anak gurunya. Hal ini untuk melestarikan ilmu yang sudah ada dan hal membuktikan bahwa beliau seorang yang alim sehingga diambil jadi menantu pimpinan Dayah. Saudara mutuah, anak sulung beliau adalah Tunku Haji Husnul Manan yang saat ini memimpin Dayah Manyang Kampung Melum, Samalanga. Pada umur 10 tahun, Abu Ilung berangkat meninggalkan Leung Putu dan meninggalkan kampung halamannya menuju Samalanga guna untuk menuntut ilmu di Dayah Mudi Masjid Raya yang saat itu diasuh oleh Abi Hanafiyah. Beliau menimba ilmu di Dayah Mudi selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian beliau pindah ke Dayah Balelu di Kampung Melum, Samalanga di bawah pimpinan Tunku Syekh Muhammad Jamil, sosok yang banyak muridnya jadi ulama. Dalam menuntut ilmu sangat banyak mengalami kesulitan dialami oleh Abu Ilung, terutama dalam masalah ekonomi, dikarenakan dalam masalah situasi Nanggro yang hana menentu yang saat itu di bawah penjajahan Jepang yang mengharuskan Abu bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan di Dayah. Setelah gurunya Tunku Syekh Muhammad Jamil meninggal dunia pada tahun 1965 Masehi, Abu Ilung yang juga merupakan menantunya dipercaya memimpin Dayah Manyang. Ini akhirnya dipimpin oleh putra sulung beliau yang bernama Tunku Haji Husnul Manan. Saudara mutuah, Abu Ilung adalah ulama yang teguh melestarikan tradisi pesiju. Abu Ilung adalah ulama yang teguh dalam menegakkan syariat Islam. Beliau adalah ulama yang syafi'iyah yang istiqamah dalam mazhabnya. Di bidang tarikat beliau menganut tarikat Al-Hadad Syattariyah yang ijazahnya beliau ambil dari mertua beliau, yakni Tunku Syekh Muhammad Jamil bin Usman di Dayah Balelu, Kampung Melum, Kecamatan Samalanga. Selama hidupnya, Abu Ilung terkenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang ilmu hikmah. Beliau adalah ulama yang sangat tidak tertarik kepada hal-hal duniawi. Bahkan beliau tidak bisa menulis dan berbahasa Indonesia. Jadi, ketika beliau menulis, beliau selalu menggunakan bahasa Jawi. Beliau merupakan juga seorang ulama sangat dihormati oleh masyarakat. Beliau sering diminta menepung tawari atau dalam bahasa Aceh disebut pesiju dalam berbagai acara untuk mencari keberkahan dari beliau. Berbeda dengan tepung tawari yang Rasulullah lakukan saat pernikahan putrinya beliau kepada Ali bin Abi Thalib yang hanya menggunakan air saja. Abu Ilung biasanya menggunakan 7 macam dedaunan sebagai media tepung tawar. Hal ini bukan tanpa alasan. Beliau mengatakan bahwa salah satu alasan beliau menggunakan dedaunan itu adalah sebagai bentuk tafaul, mengharapkan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
dengan perantara dari dedaunan tersebut. Dalam bahasa Aceh disebut sebagai seumpama. Ketujuh dedaun tersebut beliau sebutkan sebagai pengganti dari tangan yang mulia Rasulullah. Rasulullah cukup dengan tangannya saja karena tangan Rasulullah tangan yang mulia. Karena tangan manusia biasa tidak sehebat tangan Rasulullah, maka oleh karena itu beliau melakukan tafaul dengan 7 macam dedaunan segar yang mengandung hikmah tertentu. Adapun di antara 7 dedaunan yang beliau gunakan untuk pesejuk adalah naliang sambu yang mengandung hikmah cepat berkembang dan kuat. Kemudian anu pinung yang juga sifatnya kokoh, kuat dan tidak mudah roboh. Juga on kaca atau inai yang mengandung hikmah bisa menjadi obat. Kemudian on rihan yang beraroma harum, on jurun haji dan on seniju yang sifatnya dingin, sejuk dan terasa mendamaikan. Jadi sebagaimana hikmah yang terkandung dalam diri daun tersebut, mudah-mudahan Allah memberi hikmah yang sama kepada apa saja yang ditepung tawari dengan daunan tersebut. Dan hal tersebut bukanlah sebuah bid'ah yang membawa kepada kesyirikan selama tidak diyakini bahwa dedaunan tersebut yang memberikan hikmah tersebut. Beliau seorang ulama, jadi pasti tahu dan bisa membedakan. Jadi hal yang bisa membawa kepada kesyirikan dan mana yang tidak. Beliau melakukan setiap amalan bukan tiada dasar. Contoh lainnya, setiap beliau melakukan sembelih hewan seperti kerbau atau kambing, beliau selalu melepaskan kaki kanan bagian depan pada hewan tersebut. Hal ini beliau lakukan mengambil iktibar dari tragedi penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail. Menurut sejarah, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya Nabi Ismail meminta kepada Nabi Ibrahim melepaskan ikatan tangannya agar leluasa bergerak setelah disembelih. Saudara mutuah, menurut cerita, pernah suatu hari Abu Ilung mengajak salah seorang ajudannya beliau minum kopi di salah satu warung di Ulegli. Setelah pelayan menghidangkan minum, saat Abu Ilung sedang duduk menikmati kopinya, tiba-tiba gelasnya pecah dengan sendirinya dan menyebabkan orang-orang yang berada di dalam warung tersebut terkejut. Sesampai di rumah, Abu Ilung bertanya kepada ajudan beliau, "Nanekalon orang yang duduk di mangelun? Apakah kamu melihat orang yang duduk searah denganku?" Ajudan beliau menjawab, "Nah Tungku Abi, ada wahai Abu Ilung." Abu Ilung berkata, "Jih yang pupo sihir. Dia itu yang mengirim sihir." Abu Ilung juga dikenal ahli pengobatan sebagai penyakit, termasuk penyakit jantung, gangguan jin dan sebagainya. Banyak orang yang sembuh dengan izin Allah setelah berobat pada Abu Ilung. Ada seorang dokter, anak perempuannya sakit dan belum ada dokter yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Bahwa dia sendiri berprofesi seorang dokter ahli syaraf, belum bisa menyembuhkan sakit anaknya tersebut. Ada seorang yang menyarankan untuk mencoba membawa anak perempuannya dibawa ke tempat Abu Ilung. Tapi dia tidak mau membawa anaknya ke tempat Abu Ilung karena mereka mengira Abu Ilung itu adalah seorang dukun. Astagfirullah. Kemudian istrinya mencoba membawa anak perempuannya ke kediaman Abu Ilung. Awalnya suaminya bersikeras tidak mau membawanya. Kemudian istrinya terus memaksa. Lantaran penyakit anaknya tak sembuh-sembuh, maka dengan terpaksa akhirnya menyetujui permintaan istrinya. Maka dibawalah anak mereka ke kediaman Abu Ilung. Sampai di rumah Abu Ilung, sang dokter itu tak mau masuk ke dalam rumah Abu Ilung. Dokter tersebut hanya menunggu di mobil saja. Setelah beberapa hari berobat, ternyata mulai terlihat kesembuhan pada anak perempuannya. Kemudian keesokan harinya ketika membawa anaknya berobat, dokter tersebut sudah mau masuk ke dalam rumah Abu Ilung. Pengobatan berlanjut dan akhirnya anak mereka sembuh total dari penyakitnya atas izin Allah. Setelah kejadian itulah sang dokter mulai akrab dengan Abu Ilung. Saudara mutuah, Abu Ilung, merpati dan harimau.
Beliau juga sangat menyukai merpati. Banyak sekali merpati yang beliau pelihara sehingga setiap bulan Maulid beliau bisa menyembelih merpati yang sangat banyak. Abu Ilung sudah memelihara merpati sudah cukup lama, kira-kira sudah sekitar 30 tahun. Setiap masa panen di sawah, merpati-merpati tersebut selalu mendapat jatah dengan porsi yang banyak dari porsi hari-hari biasa. Merpati tersebut sangat jinak dengan Abu Ilung, bahkan setelah Abu Ilung meninggal. Merpati-merpati itu sepertinya masih ingin dekat dengan beliau. Sampai saat ini merpati-merpati itu masih sering terbang dan singgah di samping makam beliau. Salah satu kejadian aneh dan unik yang beliau alami ketika beliau masih menjadi santri di Dayah Manyang adalah beliau pernah melihat seekor harimau dalam komplek Dayah. Konon katanya harimau tersebut adalah penjaga Dayah. Dalam bahasa Aceh sering disebut rimung tengku atau rimung aulia. Beliau sering melihatnya di waktu subuh ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Harimau tersebut bahkan sering datang ke rumah dan malah sesekali tidur dengan manusia. Dikabarkan bahwa harimau tersebut adalah penjaga makam aulia, seperti makam seorang ulama yang terkenal dengan panggilan Tengku Batia Timoh yang terletak di bagian selatan di daerah Pebukitan. Saudara mutua, kecintaan terhadap ulama, Abu Ilung juga termasuk seorang yang sangat menghormati dan memuliakan ulama. Dengan salah satu cara beliau menghormati ulama adalah dengan memanggari makam ulama dan aulia seperti makam Tengku Batia Timoh, makam seorang syekh dari Yaman yang letaknya dekat sekolah SMP Uleci. Kemudian makam Tengku di Karing yang juga berasal dari Yaman dan beberapa makam lainnya. Abu Ilung sering menceritakan hal ini kepada murid-murid beliau. Banyak beliau ketahui tentang sejarah seperti peperangan di benteng Kota Agli, seperti sejarah Tengku Cik Luk Pedeng yang menurut sejarah beliau tidak meninggal tetapi berpindah alam. Suatu saat Abu Ilung pergi ke daerah pegunungan untuk melakukan ibadah khalwat atau khalut. Abu Ilung sering berjumpa dengan beliau, melihat beliau sholat di atas bebatuan dan lama kemudian menghilang. Pernah juga suatu kali ketika khalut, Abu Ilung berjumpa dengan seseorang dan orang tersebut mengajak Abu Ilung untuk ikut bersamanya. Orang tersebut bertanya, "Pe, nijak sajan lun? Maukah engkau ikut bersamaku? Pernah kepesan kerana di kampung. Apa ada pesanan anda di kampung?" Lantas Abu Ilung menjawab, "Lun geyu semubut, saya disuruh mengajari agama." Lalu orang tersebut berujar, "Oh, menyemenan dron bek nijak sajan lun. Kalau begitu tidak boleh ikut saya." Sebagai salah satu ulama karismatik pada masanya, Abu Ilung sangat peduli terhadap kemajuan agama, baik bangsa. Beliau memberi kontribusi dalam banyak hal. Beliau juga telah melahirkan beberapa pakar ilmu agama, baik yang menjadi hakim syariah, pimpinan pesantren atau dayah, dan tokoh agama dengan berkat semangat dan jiwa beliau yang selalu membangun demi kepentingan umat dan agama. Saudara mutua, beberapa nasihat penting yang pernah beliau ucapkan adalah kita jangan pernah menyerah dalam mencari ilmu, karena ilmulah yang membahagiakan dunia dan akhirat kita. Beliau juga berpesan dalam pidatonya agar kita bisa memberi nasihat apa saja terhadap orang lain yang sanggup kita pertanggungjawabkan. Selain itu, salah satu nasihat beliau adalah untuk selalu mematuhi dan mentaati peraturan apa saja yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Dalam keseharian, Abu Ilung adalah sosok bersikap tegas dan disiplin dalam berbagai hal. Salah satu contoh dari kedisiplinan Abu Ilung adalah selalu rutin menjalani ibadah sholat malam. Di mata keluarga, Abu Ilung adalah yang sangat peduli dan sayang terhadap keluarganya, selalu dalam kebersamaan, baik dalam suka maupun duka, dan selalu bercandaria di tengah-tengah keluarganya. Selain itu, ia juga diceritakan bahwa Abu Ilung merupakan sosok yang humoris terhadap siapa saja dalam berbagai kesempatan. Sering bercerita tentang kisah para anbiya, rasul, aulia, dan orang-orang saleh sebagai teladan dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Dan juga sering menceritakan ilmu-ilmu hikmah kepada siapa saja yang setia duduk bersamanya.
Saudara mutuah, Abu Ilung meninggal dunia pada tahun 2013 dalam bulan Ramadan karena faktor usianya hampir mencapai 1 abad, yaitu 96 tahun. Kuburan beliau terletak di Komplek Dayah Manyang, tepat di belakang musala Komplek Putri. Di makbarah ini juga dikebumikan istri, mertua, dan anak beliau. Sumber dari keluarga Abu dan anak-anak rohani Abu. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalam.